wal iman. Alhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati segenap pimpinan UIN Has UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, para bunyai yang tergabung dalam webinar Zoom pada pagi hari ini, Bunyai Nusantara, tidak hanya di Jember tapi juga di seluruh Jawa Timur mungkin, karena kami share kepada di grup WA Bunyai Nusantara nasional maupun di Jawa Timur. Yang saya sayangi, saya lihat di sini ada Bunyai Anjar, ada Bunyai Zulfa Yazid, ada Bunyai Malihatul Uyun, ada banyak Bunyai yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang juga saya hormati, saya lihat di sini ada narasumber Bapak Ahmad Fauzan, SHI MH dari Tebuireng. Jombang sedang berduka karena pada hari ini Kiai Rokib dari Tambak Beras wafat dan insya Allah dimakamkan pada pagi hari ini. Yang saya hormati pula ada Bapak Andika Muhammad Nur dari Kerapiak Peduli Sampah, yang nanti insya Allah akan memberikan banyak ilmunya kepada kita semua. Yang harus saya sebut juga di sini ada Pak Afandi. Selamat pagi Pak. Ini Bapak Afandi yang sering memberikan kejutan-kejutan kepada Bunyai Nusantara. Terima kasih. Kemudian ada Bapak Zainal Abidin sebagai Direktur LP2M UIN Has Jember. Semua peserta webinar Zoom, saya lihat ada Pondok Pesantren Nurul Kornain. Selamat pagi Mbak-mbak, adik-adik, para musyrif, musyrifah. Ada Pondok Pesantren Ahlul Irfan. Kemudian saya lihat ada Asri, Pondok Pesantren Asri, dan semua peserta webinar Zoom. Jadi ada Neng Helia, tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini Allah mempertemukan kita dalam apa ini namanya ya, yang sangat bermanfaat insya Allah. Perlu para peserta webinar ketahui bahwa acara ini adalah bagian dari program kerja BNN. Mungkin ada yang belum tahu BNN itu apa, bukan Badan Narkotika Nasional. Ya. BNN itu adalah Bunyai Nusantara, sebuah wadah para bunyai dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai di pusat. Apa yang dikerjakan atau apa yang dilakukan dalam wadah Bunyai Nusantara ini ada banyak hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Untuk Bunyai Nusantara di Jember, salah satu program kerjanya adalah yang saat ini kita ikuti bersama. Ini adalah program kerjasama Bunyai Nusantara bekerja sama dengan Pusat Studi Pesantren LP2M UIN Has Jember. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dari narasumber tentang bagaimana kita mengelola sampah. Karena apa? Pesantren itu rumah dari ratusan santri. Bahkan untuk pesantren selevel Tebuireng, Kerapiak, mungkin bukan hanya ratusan, tapi ribuan. Kalau sehari saja sampah itu tidak dikelola, maka akan ada banyak tumpukan sampah. Dan nanti kita akan belajar bersama tentang bagaimana mengelola sehingga sampah yang sepertinya tidak bermanfaat atau malah nyepet-nyepet membuat sepet mata kalau tidak dikelola, itu kita akan menjadi ada ekonomi. Saya baca tadi
nanti akan diterangkan tentang ekonomi sirkular. Jadi bagaimana sampah itu bisa dikelola. Begitu nggih Pak Fauzan nggih. Nggih, salam kenal. Saya dari Jember, Pak Fauzan, nanti dimohon untuk memberikan ilmunya. Eh, itu yang kami sampaikan. Saya sebagai atas nama para Bunyai Nusantara di Jember mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada UIN Khas Jember, dalam hal ini kepada eh, Bapak Zainal dan Bapak Afandi sebagai yang memotori kegiatan ini. Semoga panjenengan berdua dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dan tetap bisa hidup terus bermanfaat. Mbak-mbak, adik-adik, para musyrif, musyrifah, silahkan mengikuti webinar ini dengan baik dan nanti kita semua, kalian semua akan menjadi agen perubahan. Santri itu kalau bisa nanti menjadi agen perubahan ketika terjun di masyarakat, bukan hanya bisa ngajar ngaji, bukan hanya bisa eh, ngimami, tapi juga bisa menjadi agen perubahan yang bisa membawa manfaat untuk masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah eh, memfasilitasi kegiatan ini. Semoga panjenengan semua, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan barokah umur dan barokah semua yang diberikan Allah kepada kita. Selamat mengikuti webinar. Eh, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kekeliruan dalam saya menyampaikan. Matur nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bu Nyai dan tentunya ini merupakan kerjasama kita dari LP2M bersama dengan BNN, di mana kerjasama yang pertama terjadi pada saat pelaksanaan BNN Halako Pesantren se-Jawa Timur. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Nyai ya. Dan juga bagaimana yang digambarkan Bu Nyai bahwasanya pesantren tidak hanya berbicara tentang santri untuk jadi imam atau dalam hal ibadah, tetapi juga sosial. Tentunya hal ini yang akan kita bahas hari ini adalah terkait tentang pengelolaan sampah yang akan dikaitkan dengan nilai ekonomi. Terima kasih kepada Bu Nyai. Baik, untuk sambutan yang kedua kita persilahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Nur Afandi selaku Kepala Pusat Studi Pesantren LP2M Uinas Jember, dan beliau dipersilakan juga untuk membuka acara webinar pada kali ini. Dipersilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Nur Afandi. Bismillahirrahmanirrahim. Uqaddimu lakum nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Muhtaramun, para alim ulama perempuan, wabil khusus yang hadir dalam kesempatan kali ini, organisasi kemasyarakatan BNN Ibu Nyai Nusantara yang cukup mewarnai dalam Zoom kita kali ini. Wabil khusus yang kami hormati Ibu Hajah Najma Fairuz. Beliau juga pengasuh dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Jember, yang dalam hal ini sebagai Ketua Umum BNN Kabupaten Jember. Juga tidak lupa segenap fungsionaris BNN yang hadir pada kesempatan Zoom ini, yang
hampir mewarnai dari layar kaca monitor di acara ini yang tidak sempat satu persatu kami sampaikan. Yang jelas hadir pada kesempatan kali ini Ibu Nyai Zulfa Yazid selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qornain Jember, Ibu Nyai Anjar, kemudian hadir juga dari Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Ghazali, dan insya Allah semuanya beberapa pondok pesantren yang hadir pada kesempatan kali ini, yang hadir dari Asri, hadir juga, dan semuanya yang hadir insya Allah apa yang disampaikan Bu Nyai tadi, bahwa webinar ini bisa dikatakan insya Allah se-Jawa Timur beberapa pondok pesantren terlibat dan hadir pada kesempatan acara ini. Dan terima kasih banyak juga. Ini kalau lihat dari jumlah akun yang masuk itu 57. Tapi kalau dilihat di layar Zoom-nya, ini satu akun bisa jadi 30 orang. Terima kasih Nurul Qornain, itu satu kelas, Asri satu kelas, itu kan luar biasa. Dan semua yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada kesempatan kali ini, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan waktu dan bisa mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah, terlebih marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, kami sempat lupa ini narasumber yang berbahagia yang sudi untuk sharing, memberikan ilmunya. Beliau Ustadz Andika Muhammad Nur selaku Direktur Krapia Peduli Sampah, dan juga Al-Mukarram Ustadz Ahmad Fauzan SHI MH, Direktur Bank Sampah Tubuireng. Mohon maaf Ustadz, saya nyebut Ustadz, mungkin beliau-beliau ini sudah kiai, cuman biar kelihatan muda gitu Ustadz, jadi saya panggil Ustadz gitu, sehingga biar bersemangat gitu Ustadz. Mengawali, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan maunah, taufik serta hidayah pada kesempatan kali ini dalam rangka webinar pengelolaan sampah pesantren Pusat Studi Pesantren LP2M Winkas Jember yang bekerja sama dengan BNN Kabupaten Jember, yang nantinya juga terus akan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa kita sinergikan dengan BNN, karena satu harapan, satu bangunan besar, yaitu bagaimana mengelola dan mengembangkan, begitu juga sharing terkait dengan kemajuan pondok pesantren. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Baginda Agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Wa yurja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadir, Ibu Nyai, Kiai, Ustadz, Ustazah, adik-adik santriwan dan santriwati yang bergabung dalam Zoom meeting ini. Pertama, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Ibu Nyai, Kiai, dan adik-adik sekalian, santriwan dan santriwati dalam kegiatan ini, karena kehadiran kita itu menunjukkan adanya kepedulian bersama terhadap isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah di lingkungan pesantren. Para hadir, bahwa pesantren itu merupakan lembaga pendidikan yang tidak hanya mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak mulia, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral
untuk menjaga kelestarian alam. Dalam ajaran Islam bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari amanah sebagai khalifah di muka bumi. Maka oleh karena itu pengelolaan sampah bukan sekedar persoalan teknis, tapi juga merupakan implementasi nilai keagamaan atau juga disebut trennya hari ini ekoteologi, yaitu bagaimana ajaran agama diwujudkan dalam tindakan nyata menjaga ciptaan Allah, yaitu alam semesta. Kemudian di sisi lain sebagaimana yang sudah dikutip atau disebutkan oleh Ibu Nyai Najma Fairuz, bahwa sampah itu tidak hanya sekedar sesuatu yang mengganggu pandangan kita, tapi bisa dilakukan dengan pola ekonomi sirkular, yaitu memberikan peluang agar sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah ya, atau limbah ya, yang harus dibuang, melainkan sebagai sumber daya yang kemudian dapat dikelola, didaur ulang, kemudian dijadikan bahan atau kerajinan atau bahan-bahan yang unik dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu pada kesempatan kali ini bahwa pesantren dapat menjadikan pelopor secara lahiriah untuk membangun hidup sehat, bersih, produktif, dan berkelanjutan. Maka dari itu, melalui webinar ini, kami berharap dapat belajar berbagai praktek, jadi best practice yang kami hadirkan narasumber dari kerap pihak dan juga dari Tubuh Ireng, yang mana nantinya bisa dijadikan sebagai pengalaman, inspirasi, dan replikasi sesuai dengan kondisi masing-masing lembaga atau masing-masing pesantren di lingkungan Ibu Nyai, adik-adik, para yai yang berbahagia. Maka dari itu, kami selaku Kepala Pusat Pesantren LP2M Winkas Jember mengucapkan terima kasih banyak dan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber yang nantinya bisa berbagi pengalaman dan ilmu kepada kami semua, dan juga terima kasih banyak Ibu Nyai, adik-adik, asatid dan asatidzah, santriwan dan santriwan yang berbahagia yang sudah mengikhlaskan diri untuk bergabung di acara webinar ini. Kami tidak banyak yang kami sampaikan dan mohon maaf, mohon izin Ibu Nyai Najma yang seharusnya setelah ini dibuka oleh Ketua LP2M karena beliau berhalangan hadir di Zoom karena ada 3 kegiatan yang bersamaan waktunya, sehingga kami bagi tugas. Maka dari itu mohon izin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bahwa webinar Best Practice Pengelolaan Sampah di Pesantren, Penguatan Ekoteologi dan Ekonomi Sirkular secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, semoga Allah memberikan kemudahan, keberkahan, dan manfaat atas segala kegiatan ini. Saya Al-Fakir, mohon maaf, salah khilaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Nur Hadi selaku Kepala Pusat Studi Pesantren atas pembukaan webinar kali ini. Hadirin yang berbahagia, kita sudah memasuki acara yang inti, yaitu pemaparan
materi. Tapi sebelumnya saya selaku moderator ingin menyampaikan teknis dalam sesi materi pada kali ini, di mana setiap kami izin Bapak Ustadz Fauzan dan juga Ustadz Andika Muhammad Nur, kami untuk setiap narasumber kami memiliki waktu, memberikan waktu sebanyak 20 menit dalam pemaparan materi, dan juga nanti akan dilanjutkan setelah pemaparan materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada BNN tentunya yang telah sudi untuk menerima atau juga bersedia untuk diajak berkolaborasi dalam kegiatan kali ini. Baik, untuk memasuki acara inti yaitu materi, mungkin dipersilakan kepada Ustadz Ahmad Fauzan selaku Direktur Bank Sampah. Bu Irang dipersilakan Bapak, waktunya 20 menit dipersilakan. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah. Kita semua diberi kesempatan untuk silaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu yang sama-sama kita hormati Ibu Nyai Haji Fatimah Fairuz, Bapak Dr. Zainul Afandi, Bapak Kiai, Ibu Nyai, para ustadz, dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah semuanya kita dapat berkumpul, dapat bertemu dalam kesempatan yang mungkin sangat langka dan insya Allah belum maknai. Jadi alhamdulillah juga atas ridho Allah SWT kita diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman pada hari ini dalam tema yang saya kira sangat menarik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan yang banyak menunjukkan jalan yang ridho ilahi sehingga kita bisa terus untuk belajar. Dalam kesempatan ini tentu yang saya hormati para teman-teman pegiat sampah dari teman-teman pesantren Krafia, pesantren lain yang ada di Jember. Jadi untuk menyingkat waktu, mengingatkan tahun 2023 ini, kalau ingat Jember, karena pernah tinggal dan ditempa di sana, di pesantren Al-Anwar. Jadi langsung saja, kita pengalaman di pesantren Tebu Ireng, sama-sama sebenarnya kita mualaf di bidang sampah gitu ya. Jadi sebelumnya saya dulu bergerak di bidang literasi pesantren, di perbukuan, media, dan publikasi ya. Jadi di pesantren Tebu Ireng ini masalah sampah sepertinya sama kayak di pesantren lain. Cuman dalam hal ini kita memulai dari bawah sekali. Jadi ketika saya mendapatkan tugas untuk mengolah sampah pada 2002 lalu, tentu ya awal mula yang saya lihat tata kelola manajemennya sama SDM-nya. Jadi banyak bank sampah di pesantren nggak hidup dan banyak pengolahan sampah di pesantren kurang berjalan dengan baik. Jadi pengalaman kami di pesantren Tebu Ireng berdirinya tahun 2015. Jadi baru tahun 2022 ini era kepengasuhan Kiai Haji Abdul Hakim Ma'bud kita lakukan optimalisasi. Jadi dari mulai kita menata manajemen dan administrasi, kemudian SDM, kemudian penataan program dan kolaborasi. Jadi untuk tahun 2026 sampah kita nanti tak bagi share materinya. Saya sudah bagikan ke admin. Jadi Januari tahun 2026 timbulan sampah di Tebu Ireng ini untuk klaster pesantren dengan kapasitas 5.000 sampai 10.000 santri
itu 35 ton datanya pada bulan Januari. Nah, ini yang terpilah sekitar 5 ton, yang menjadi residu 30 ton. Ini untuk bulan Februari ada 30 ton. Kemudian bulan Juni ini 35 ton yang terpilah 5 ton ya. Apa namanya? Itu data konkret dari seluruh santri karyawan yang berpenduduk di pesantren. Tentu per hari kalau di rata-rata bisa 1,5 ton sampai 2 ton untuk penduduk 5.000 sampai 10.000 santri ya. Jadi isinya sampahnya tentu macam-macam. Klasternya ada jenis kertas, ada jenis kain, ada jenis plastik gitu ya. Kita ada tim pemilahan di Bank Sampah Tebuireng sekitar 18 orang. Jadi mulai dari nol kita mulai untuk mengoperasikan ini semuanya. Jadi kita juga menangani dari hulu ke hilir. Kita juga mengedukasi seluruh para ustadz-ustadzah yang ada di lingkungan Tebuireng. Kita karyawan dari teman-teman santri maupun masyarakat sekitar. Jadi kita tidak hanya sekedar mengolah sampah, tapi kita juga melakukan edukasi. Karena di Tebuireng ini juga menjadi pesantren yang unik dibanding pesantren lain. Apa? Kita menjadi salah satu pesantren yang banyak dikunjungi oleh orang lain, wisata religi, di mana ada peziarah makam Mbah Hasyim Asy'ari, dan para masyayikh, Gus Dur, yang tiap hari didatangi oleh ribuan santri. Tentu itu tidak datang hanya membawa jasad, tapi juga membawa sampah. Dan itu harus diakui juga merepotkan kita semuanya. Tapi bukan itu sebagai masalah, tapi ya kita jadikan itu sebagai ya masuk untuk dalam penghitungan pengolahan sampahnya. Jadi artinya kalau tadi data 5.000 sampai 7.000 santri, mungkin kalau saya masukkan data peziarah mungkin lebih dari 10.000 sampai 15.000 orang per bulannya. Jadi kalau untuk edukasi, kita ngedukasi teman-teman dari TK sampai perguruan tinggi, itu tahun 2024 sekitar 1.850 orang yang kita edukasi. Tahun 2025 ada 1.787 orang yang kita edukasi. Nah, kita juga mengedukasi para peziarah, kita transformasi melalui Videotron. Kita kampanyekan tentang kesalehan religius juga. Dan soal edukasi, kapan hari kita juga berkolaborasi dengan teman-teman Matali, kita buat konferensi internasional dan Basu Masail tingkat Matali se-Indonesia. Jadi kita selain mengelola sampah, kita juga aktif mengedukasi untuk kegiatan-kegiatan ini. Selain itu, kita juga berkolaborasi dengan beberapa lembaga luar pesantren, misalkan ada Aqua, ada Coca-Cola, ada Pegadaian Syariah, ada PT Sumber Barokah. Jadi kaitannya tadi berkaitan dengan penguatan ekoteologi, saya kira masuk ya. Tapi yang ini masih menjadi problem bersama adalah belum adanya modul pembelajaran, saya kira di tingkat level pesantren selama ini adanya P5. Nah, ini nanti teman-teman LPMU Jember kalau bisa menggarap ini, berkolaborasi, saya kira pesantren sebagai entitas tersendiri perlu membuatkan modul bagaimana mengelola sampah di lembaga-lembaga yang berafiliasi pesantren. Saya kira ini menarik. Dan yang sudah ada kan tingkat TK ya. Jadi bisa dimulai dari TK, SD, SMP. Kalau berkaitan dengan ekonomi, saya kira kalau sepenuhnya hanya mengandalkan penjualan dari limbah, saya kira bisa. Tapi untuk sementara kayaknya belum bisa. Kenapa? Karena selain itu tadi ya, kita di pesantren kadang terkendala, kita nggak boleh mencari uang, hubud dunya bahasanya. Jadi bahasa yang bernilai ekonomi ini, ya kita kaitan dengan pendidikan karakter. Nah, di kita ini selain apa namanya mengelola sampah itu setiap hari jadi apa? Misalkan kita buat pupuk.
pupuk yang organiknya kita aplikasikan ke tanaman singkong. Jadi dari tanaman singkong ini kita aplikasikan dari pupuknya misalkan kotoran bebek atau kotoran mentok. Pun juga dengan pakan yang lainnya. Selain pupuk, kita buat pakan juga, pakan fermentasi. Nah, ini yang eh, dari limbah organiknya, ini kalau tidak tertangani dalam 1 hari, setengah hari aja sudah baunya Masya Allah. Makanya kita apa namanya membuat program buat pakan yang sehat dari limbah organik ini. Jadi misalkan contoh kita uji coba buat pakan ternak ini 1 hari 1 malam kalau untuk di bawah 100 hewannya bisa ganti menu 7 kali ya. Jadi manajemen pakannya sudah kita bisa persiapkan lebih awal. Ini di kita ada peternakan, ada kambing, ada ayam, ada lele, ada mentok. Nah, pertaniannya itu. Dan apa namanya? Kita terus mencoba menjadikan yang banyak dianggap orang jijik, menyebalkan, dan membagongkan, kita anggap sampah sebagai ya berdaya, sebagai sampah yang berkah. Nah, kita memutar manfaat itu. Karena apa? Ya, yang kalau kita hanya membiarkan saja tentu akan merepotkan semuanya. Di pesantren, apa masalah utamanya? Tentu biasanya di awal adalah soal manajemen tata kelola. Kita kalau ngomong manajemen tata kelola pesantren, misalkan pendataan, pembukuan, administrasi, kita lengkapi soal itu. Jadi sampah sehari berapa, terkelola berapa, residunya berapa. Nah, ini yang sebelumnya karena kita apa namanya soal data lemah kita coba perbaiki di situ. Pun juga berkaitan dengan eh, apa namanya soal finansial. Bagaimana bisa sampah menghasilkan cuan atau rupiah. Nah, ini yang apa namanya kalau keuangannya tidak sehat, tentu tidak bisa menghidupi karyawannya, tidak bisa menghidupi lembaganya. Dan bagaimana kita di sini dengan keterbatasan finansial yang ada, kita bisa membentuk ekonomi sirkular itu tadi. Dan ya, kalau hanya mengelola sampah toh, kita butuh mereka hidup. Tahun terakhir ini, ya kita menggaji secara profesional. Ada yang 50.000, 60.000, 70.000 dalam 1 minggu. Kita gaji setiap Sabtu ya. Jadi bank sampahnya akhirnya berubah. Tidak hanya sekedar kegiatan sosial, tapi juga kegiatan ekonomi. Jadi bagaimana kekurangannya? Nah, kekurangannya kita tutup dengan kerjasama di luar pesantren. Misalkan kita juga punya ruang edukasi untuk mengedukasi para orang-orang yang datang ke sini. Kita ada ruangannya. Nah, kita juga kolaborasi. Selain itu apa? Pun juga dengan peralatan. Karena di sampah ini kebutuhan finansial lumayan besar. Tapi bisa diterapkan adalah bukan seberapa canggih alat yang kita miliki, tapi mindset kita yang perlu kita tanamkan. Kalau sampah pikiran kan kita bisa ngopi-ngopi, selesai, jalan-jalan selesai, sampah hati kita dengan mengaji, berpuasa, baca Al-Quran, sholat. Nah, kalau sampah lingkungan ini gimana caranya? Kalau sama-sama bisa kita istighosai keluar ke TPA langsung, alhamdulillah. Faktanya kan tidak. Nah, ini harus ada gerakan nyata. Nah, di kita di pesantren menghadapi masalah sampah kayak berupa Al-Quran itu susah. Maksudnya apa kok ada sampah limbah? Tulisan Arab, tulisan kayak gitu, atau bahasa Jawanya yang terkenal Al-Quran lecek, itu susah banget. Artinya ini butuh penanganan khusus. Yang berikutnya sampah di pesantren yang hari ini mengkhawatirkan kita semua adalah limbah kain. Selain ada masalah plastik, ada limbah kain. Nah, ini yang daur ulangnya susah juga. Nah, hampir yang kita pakai dari pakaian semuanya berjenis plastik. Dan hanya berapa persen perusahaan yang
bisa mendaur ulang soal limbah kain. Kalau limbah plastik juga sama, tapi soal barang plastik, kalau kita bisa pilah, saya kira buangnya berapapun jumlahnya mudah. Tapi kalau limbah kain itu susah. Yang berikutnya adalah kita juga apa? Terus melakukan inovasi-inovasi kecil di tempat kita ya. Karena kita mencoba mengaktualisasikan ajaran Mbah Hasyim lewat kitab Adabut Ta'lim wal Muta'alim juga masuk di sendi-sendi pendidikan pesantren bahwa perilaku membuang sampah itu juga selain mulia juga bagian nilai-nilai karakter pendidik karakter pendidikan karakter. Nah, inilah yang menjadi acuan kita. Kita fokus di situ karena apa? Ya, semuanya melakukan sampah, membuang sampah satu hari sudah pasti. Nah, kalau tidak ada keteladanan, nilai keteladanan siapapun itu, kita akan juga susah. Apakah di konteks Tebuireng itu sudah selesai? Saya kira juga masih PR banyak, PR-nya banyak. Kita menghimbau, mengajak, ya mengedukasi semuanya tidak bisa satu kali putaran terus selesai. Nah, ini kita terus berusaha untuk terus-menerus dilakukan. Pun juga berkaitan penanganan di lapangan juga sama. Jadi kita terus berusaha untuk mau berkolaborasi dan membangun kerjasama dengan semua pihak. Artinya apa? Di tengah keterbatasan kita di pesantren, saya kira eh, kita terus berupaya untuk bagaimana pesantren dengan segala problematikanya, khususnya di bidang lingkungan dan persampahan ini aktif, sigap, dan responsif terhadap masalah-masalah lingkungan. Maka dari itu, di kita alhamdulillah kita merasa senang dalam forum ini karena apa? Muncul beberapa pesantren-pesantren yang mulai tergugah. Ya kita tentu senang dengan pesantren yang ada di Jogja, misalkan tadi ada Krapia. Di Jawa Timur, kalau saya lihat teman-teman binaan Coca-Cola juga ada sekitar 20 pesantren. Dari pesantren Nirboyo, Tambak Beras, Sarang, Kempek, dan lain-lain. Pun juga dengan pesantren-pesantren lain yang saya kira hari ini makin banyak orang yang peduli sampah. Jadi kita yang di Tebuireng ngerasa alhamdulillah penuh syukur semakin banyak pesantren yang apa namanya semakin peduli terhadap lingkungan, semakin peduli terhadap pengolahan sampah. Karena bagaimanapun ya itu masalah kita dan kita harus selesaikan bersama-sama. Makanya ketika kapan hari teman-teman Kerapia viral di dunia media, kita sangat senang banget karena apa? Ada yang mewakili dari pesantren lain sehingga antar pesantren ini saling melengkapi dan menjadi komunitas tersendiri ke depannya sehingga kita Republik Santri juga tidak hanya tadi seperti yang disebutkan Bu Nyai tidak hanya bisa ngimami dan berdoa tapi dalam masalah hubungan ini kita bisa turut andil karena data dari penelitian PPM Jakarta tahun kemarin itu kan alhamdulillah 68% tokoh agama juga memiliki sumbangsi dalam penyelesaian masalah sampah. Nah, kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan pengalaman ini. Mungkin nanti bisa kita sharing terkait dengan pengolahan sampah. Eh, Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Ustadz Fauzan atas penyampaian materi dan juga sharing-sharing pengalamannya tentang pengolahan sampah. Seperti yang beliau katakan bahwasanya dengan adanya pengolahan sampah yang baik tentunya dan juga manajemen yang baik akan melahirkan yang namanya ekonomi, kemandirian ekonomi di dunia pesantren. Terima kasih Pak Ustadz Fauzan. Baik, selanjutnya dilanjutkan kepada narasumber kedua yaitu Bapak Ustadz Andika Muhammad Nur. Assalamualaikum, apakah Ustadz Andika Muhammad Nur sudah bergabung?
Alhamdulillah sama bergabung ini. Oke, Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik, Ya, dipersilakan Ustaz waktunya untuk penyampaian materi. Dipersilakan. siap. Izin share screen ya. Oke, Bapak. Sekedap nggih. Saya mencoba untuk share screen dulu nggih sekedap. Wis. Nah, kalau kayak gini. Apakah sudah? sudah Ustaz. Baik, tapi Sudah. Kalau terlihat nggih semuanya? ya Ustaz, sudah. Oh ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ketua saya hormati rektor kampus khas Jember, yang kula hormati ketua BNN Jember Ibu Hajah Najmah Fairuz, yang kula hormati ketua LP2M UIN khas Jember Bapak Zainal Abidin, yang kula hormati Kepala Pusat Studi Pesantren Bapak Muhammad Nur Afandi, yang saya hormati juga narasumber Bapak Ahmad Fauzan saking Teguireng, dan kami hormati juga seluruh hadirin peserta webinar. Marilah Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi tawwabin wa ibil mutatahhirin. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, atas izinnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam webinar pengolahan sampah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang beliau juga sebagai teladan terbaik yang mengajarkan kita tentang kebersihan, kepedulian, dan kasih sayang terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah. Semoga kita dapat meneladani alat beliau dengan menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah sebagai bagian dari amanah kita sebagai khalifah di muka bumi. Semoga kita dapat meneladani akhlak Rasulullah SAW dengan cara mengubah cara pandang terhadap sampah dari yang hanya dipandang sebagai sampah menjadi sumber berkah, dari yang dibuang menjadi yang didaur ulang, dari sampah jadi sumber rupiah, dan dari sampah yang menjijikan menjadi barang yang menjanjikan. Langsung saja, di Pondok Krapia kami memiliki tema utama yaitu ekologi tourism dan ekonomi sirkular, pengolahan sampah, proyek peduli sampah, Pesantren Krapia SMA 5 Yogyakarta. Ada 4 utama kenapa Pondok Pesantren harus mengolah sampah. Yang pertama adalah ekologi politik, ya di mana hari ini kita tahu bahwasannya relasi antara warga sekitar dan Pondok Pesantren itu hanya sebatas relasi spiritual saja. Contohnya warga ke pondok hanya meminta doa, meminta wejangan, meminta sesuatu yang berbau spiritual. Tapi hari ini di Pondok Krapia itu memiliki relasi yang baru, yaitu di mana warga kami ajak dan kami bersama dengan warga untuk bagaimana cara mengolah sampah. Yang kedua adalah sosial. Sampah adalah masalah sosial yang dimana semua makhluk hidup pasti bermasalah dengan adanya sampah.
Maka dari itu Pondok Rapiak memberikan solusi yang baik untuk bagaimana kita menyelesaikan sampah di pondok pesantren maupun di warga sekitar. Yang ketiga adalah ekonomi. Pengolahan sampah adalah usaha ekonomi yang paling mudah sekali. Modalnya kecil, kemudian risikonya juga kecil, tapi juga bisa memberikan laba yang sangat besar. Dan juga tidak membutuhkan SDM-SDM yang harus ahli lingkungan. Saya pribadi, saya itu kuliah akuntansi S2 manajemen. Jadi tidak ada hubungan dengan pengolahan sampah, tapi tetap bisa. Karena sampah itu bukan siapa yang ahli, tapi siapa yang mau untuk mengolah sampah. Yang keempat adalah kesehatan dan keindahan. Sebelum kami mengolah sampah, warga sekitar dan dimanapun, pondok pesantren adalah tempat yang mohon maaf itu dicap sebagian warga menjadi tempat yang kumuh, tempat yang jijik, tempat yang gudikan, tempat yang ngamuk dan ya terasing ya berantakan lah. Tapi hari ini ketika kita mengolah sampah, ketika ada pembahasan sampah di pondok pesantren, mesti di benak mereka adalah Pondok Rapiak, yaitu bagaimana kita hari ini bisa merubah mindset itu ke yang lebih baik. Kemudian selain mengolah sampah, kami juga memiliki dasar utama ekologi kami, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat qarob kalil malaikati ilmu fil ardi khalifah, ya di mana kita manusia di bumi harus sadar sebagai pemimpin harus menjaga lingkungan. Yang kedua adalah bagaimana Allah menunjukkan kerusakan yang di bumi ya, disebabkan oleh manusia itu sendiri. Selain mengolah sampah, kami juga memiliki ada 6 karangan buku kami tentang pengolahan sampah. Kami juga membuat iseng-iseng buat kitab tentang kitab Bunify tentang pengolahan sampah. Yang dimana ketika saya membuat kitab itu ternyata Kanjeng Nabi itu pernah melakukan pengolahan sampah ternyata. Ada 3 hal utama itu reduce, recycle, reduce pengurangan sampah. Nabi sangat marah ketika para sahabat atau kita umat-umatnya ketika mubazir makanan. Itu menjadi bentuk, salah satu bentuk reduce pengurangan sampah organik. Yang kedua adalah reduce penggunaan kembali. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat kaya raya sekali, tapi beliau memilih hidup dalam bentuk sederhana. Contoh kecil, ketika memiliki sendal yang rusak tidak dibuang, nggak seperti saya sampah rusak dibuang, tapi Kanjeng Nabi tidak. Beliau sangat kaya raya sekali, ketika rusak diservis kembali, ketika baju yang banyak sobek tetap dipakai kembali. Itu adalah bentuk reuse penggunaan kembali. Yang ketiga adalah recycle, daur ulang. Kita tahu bahwasannya hari ini dulu zaman Kanjeng Nabi itu Masjid Nabawi itu atapnya terbuat dari pelepah kurma, dari sampah organik jadi bangunan. Nah itu sebuah daur ulang dari Kanjeng Nabi, recycle. Yang kedua adalah kita tahu juga ada penyamaan kulit, ya di mana dulu ada bangkai hewan yang nggak bisa dimanfaatkan. Kemudian Kanjeng Nabi bilang kepada sahabat, para sahabat, kenapa kalian tidak manfaatkan bangkai ini? Dan sahabat menjawab lagi, ya Nabi bukannya haram kita memakai bangkai. Nabi menjawab lagi, yang haram itu memakannya, bukan memakainya. Nah, dari situlah ilmu penyamaan kulit dan itu adalah recycle dari Kanjeng Nabi. Dan alhamdulillah kami di pondok pesantren kita mengembangkan ilmu-ilmu itu menjadi banyak sekali beberapa ilmu tentang pengolahan sampah. Sejarah pengolahan sampah di Pondok Rapi adalah pondok kami juga didirikan oleh Kiai Haji Halim Maksum. Beliau seorang kiai karismatik yang sangat dengan lingkungan pengolahan sampah. Beliau juga memiliki slogan yang sampai hari ini kami pegang sekali, yaitu nek ora gelem ngresiki aja ngregeti. Yang kedua, saat Mbah sampun wafat, pondok kami ditawari oleh DLH yaitu pendamping sampai di tahun 2023 awal. Kala itu juga ada isu-isu tentang Jogja Kiamat Sampah dan kami memiliki ide iseng-iseng lah, kita iseng-iseng berhadiah. Ternyata alhamdulillah malah sukses pengolahan sampahnya. Dari situ kami saat iseng-iseng itu kami sowan ke Pak Yai Nizamiyah, ke Bunyai Diana, kemudian dengan Pak Lurah kami, Pak Lurah yang sempat viral, Pak Hadi Anggoro Hadi. Alhamdulillah di tahun 2023 bulan Juli lahirlah Rapiak Peduli Sampah. Itu sejarah pengolahan sampah kami. Ada 4 pilar pengolahan sampah di pondok kami, yaitu penghutan ekoteologi, yang dimana hari ini kami juga membuat kita menjadikan pengolahan sampah
atau lingkungan adalah sebagai hidden kurikulum kami. Sebagai contoh, ketika saya itu juga sebagai guru ngaji, pembimbing juga guru madrasah juga pengolah sampah juga. Saat saya atau kami mengajar di anak santri, kami bagaimana kami memadukan antara pendidikan dan pengolahan sampah atau lingkungan. Contoh kecil, ketika saya ngaji, saya mengajar tentang fikih, tentang wudhu, saya jelaskan juga. Gini loh anak-anak, kalau kita tidak mengolah sampah, sampah menumpuk kemudian nanti bau, kemudian nanti ada air lindi dari sampah itu masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam sumur, dan sumur itu semua tercemar, maka sumur itu nanti sudah masuk ke dalam air yang suci tapi tidak mensucikan. Karena apa? Karena air itu sudah terpolusi dengan 3 polusi warna, polusi rasa, polusi bau. Dan itu sudah tidak bisa untuk berwudu. Nah itu contoh kecil. Contoh yang lain, contoh tentang PKN ya. Di pelajaran PKN itu bagaimana kami memberikan PR, contoh Pancasila kami gabungkan dengan pengolahan sampah. Ayo anak-anak PR buat besok Persila 5 ini, anak-anak coba carikan bagaimana mempraktekkan tentang pengolahan sampahnya. Kemudian yang kedua yaitu ekosistem dan ekonomi sirkular. Alhamdulillah hari ini pondok kami menjadi pondok contoh nasional dalam pengolahan sampah, dan kami hampir setiap hari ada tamu tentang pengolahan sampah ini. Dan yang ketiga adalah pembudayaan pesantren. Ini yang cukup unik. Pengolahan sampah adalah program yang harus dilakukan oleh semua elemen di pondok klub ya, dari pengasuh, dari warga sekitar, santri sendiri, karyawan, dan semuanya kami ajak dalam pengolahan sampah ini. Itu hal yang unik di pondok klub. Yang terakhir adalah pemberdayaan ekonomi umat, yang dimana hari ini kami juga sudah menggendong 20 UMKM sekitar dalam pengolahan sampah ini. Apa sih tantangan dalam pengolahan sampah kami? Yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran, menciptakan perubahan. Langkah pertama adalah kami merubah mindset yang dulu sampah itu tidak berguna, sekarang sampah itu berguna, sampah itu menjijikan, sampah yang menjanjikan, sampah itu hal yang jijik, sampah itu menjadi investasi, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah praktek pemilahan sampah. Bagaimana kami mengawasi, kami mengajari. Yang ketiga adalah publikasi. Yang kedua, tempat bukan penghambat. Santri kami hari ini ada 3.000 santri. Kami mengolah sampah hanya memakai 90 meter saja tempatnya. Karena kami hari ini bagaimana kita menggandeng seluruh warga sekitar untuk kerjasama dengan pengolahan sampah ini. Contoh, ketika organik datang, saya tinggal telepon warga yang punya ternak, Pak, organik ready. Mereka mengambil sampah di pondok kami dan lain-lain. Yang ketiga adalah pendanaan sebagai penguat perubahan. Kami membuat kerapia peduli sampah dengan modal 0 rupiah. Saya masih ingat, saya masih modal 0 rupiah. Kemudian hari ini kita berjalan 3 tahun ini, kami sudah memiliki memiliki aset 1 miliar dari pengolahan sampah ini. Yang keempat adalah inovasi, juga sebuah PR juga inovasi, yang dimana setelah memilah sampah apa yang harus dilakukan, itu juga PR kami, tapi kami hari ini juga siap untuk membantu semua penduduk di Indonesia dalam pengolahan sampah. Yang kelima adalah volume sampah yang terus bertambah. Jogja menjadi contoh utama, ketika TPA sudah penuh nanti akan ditutup. Kita tidak punya TPA, tempat pembuangan akhir. Kalau punya itu kan bisa diolah berarti. Iya, ini kan Iya. Kemudian ketika saya kemarin main ke Jakarta, saya ngobrol dengan salah satu dari KLHK pusat, itu mereka mengatakan bahwasanya nanti 2030 insya Allah se-Jawa akan ditutup TPA-nya, TPA Piungan, TPA di Jogja sudah, TPA di mana insya Allah nanti akan semua ditutup. Gitu. Apa sih yang kami lakukan? Kami memiliki aksi kecil dulu awal-awal sebelum kami inovasi yang sangat hebat. Yang pertama adalah kita pemilah cuma 2 dulu, organik sama anorganik. Kemudian yang kedua masih sekali pakai, membuat kapasitas sendiri. Nah, tapi hari ini kami memiliki inovasi yang sangat unik sekali. Kami memiliki pemilahan sampah sampai 36 jenis pemilahan sampah. Dan pemilahan itu dilakukan oleh semua santri. Kami punya prinsip dari santri, oleh santri, dan untuk santri. Jadi kita sudah melarang menggunakan masih sekali pakai. Kita menggunakan kita membatasi produk saset di minimarket. Contohnya kita sudah nggak ada sampo saset, kita ganti sampo botol. Kemudian kebiasaan menggunakan pembalut kain. Kita menggunakan reward and punishment. Punishmentnya itu hukum sosial.
dan kita juga ada tirakatnya dan pengawasannya. Apa sih dampaknya? Yang pertama adalah kita dulu per hari 2 ton, tapi hari ini kita 3.000 santri sampah kita hanya 100 kilo saja. Kita dulu pernah membayar 30 juta untuk membayar sampah, hari ini kita pernah mendapatkan 20 juta dari pengolahan sampah. Dulu budaya kami, budaya membuang sampah, hari ini budaya memilah sampah pada jenisnya. Merubah citra, kemudian kita hari ini nggak ada penumpukan sampah, nggak ada penumpukan sampah sekali. Kita memiliki slogan sampah hari ini selesai hari ini. Ini mindset yang kami ubah dari sampah itu mencemari menjadi sampah yang investasi dan lain-lain. Ini juga unik. Pondok kami rata-rata adalah pondok remaja dari MTS sampai Aliyah. Mereka juga sudah mengenal tentang cinta. Saya juga membuat kitab tentang bagaimana sampah bisa dilihat dari segi cinta. Itu seperti itu. Cerita seperti Firdaus Daurul Ulam dari yang berbuat dari seperti itu contoh. Apa sih salah satu strategi kami? Kita membentukkan tim. Kami hanya 10 orang santri untuk mengurusi sampah 3.000 santri, dan itu sangat cukup sekali. Kolaborasi dari medsos dan budaya santri. Kami harap untuk pondok pesantren se-Indonesia bisa memiliki medsos untuk bagaimana mempublikasikan pengelolaan sampahnya. Nah, dulu saya iseng-iseng buat Instagram, ketika sudah viral, saya ditelepon sama direktur SCTV. Mas, bolehkah saya dari jenengan? Oh, siap. Alhamdulillah kemudian masuk di YouTube, masuk di Indosiar, di SCTV, masuk di. Nah, ini juga beberapa kolaborasi kami dengan UMKM sekitar, UMKM Rosok, kemudian peternakan maggot, peternakan merah, dan lain-lain. Banyak sekali sebenarnya. Kemudian ini kami juga kolaborasi dengan pemerintah juga, kami dengan Kemenak RI, kami dengan Desa Pangwarjo, dengan Dinas Kelautan, dengan Dinas Pertanian, dengan bersama dengan seluruh kampus-kampus di Jogja. Ya banyak sekali lah bersama kita. Kemudian ini juga yang penting juga, mohon maaf ini kami nggak bisa menganu videonya karena sudah mepet sekali waktunya. Kolaborasi dengan alumni. Jadi ada alumni kami yang sukses ketika di pondok dia belajar tentang pengolahan sampah, sekarang di rumah dia sudah memiliki UMKM sendiri dengan cara pengolahan sampahnya di warga sekitar. Kami juga sering mendapatkan tamu-tamu internasional dan mereka mengatakan yang sama bahwa bahasanya pengolahan sampah di Pondok Rakyat pemilihan paling baik sedunia. Ada 36 apa aja, yaitu ini. Botol plastik, tutup botol, gelas plastik, sedotan, multilayer, plastik kresek, sampai 36. Yaitu yang milih itu semua santri ya, bukan kami. Dan dari pilihan itu semua ada cara pengolahannya, dijual jadi BBM, jadi botol plastik, jadi lem, sampai 36 jenis. Dan itu ada cara pengolahannya semua. Sebenarnya ada video tapi sudah mepet waktunya, tidak bisa. Ini beberapa contoh gambar dalam pengolahan sampah kami. Nah, ini contoh ini, jadi kami modalnya itu ada banyak lokal di komplek-komplek di komplek Putra, komplek Putih dan lain-lain. Dan itu ketika jam buang sampah mereka sudah siap dengan sampahnya dan mereka memilah sampah sendiri. Kemudian ini kita next aja. Jadi sudah. Apa sih peran santri? Ada 5: pemilah awal, pengelolaan informasi, kemudian pengolahan tempat sampah, edukasi dan kesadaran, partisipasi aktif. Ini kami juga ada 6 model pengolahan sampah ekonomi sirkular kami, sampah organik, dari kompos biogas, anorganik, kemudian dari limbah, peternakan organik, ekoturism dari pengolahan sampah, dan kita memiliki KP Ecostyle di mana kain-kain sampah kami cuci dan kami jual ke warga sekitar dan kami jual ke warga itu sendiri. Ini hasil pertanian kami dari sampah, bibit dari sampah, pupuk sampah, dari tanam sampah, semua dari sampah semua. Alhamdulillah juga jadi juga. Kali lagi bahwa sampah itu emas, sama itu nilai, sampah itu investasi. Dan dari ini beberapa kami contoh pondok nasional dalam pengolahan sampah. Nanti monggo boleh mas-mas, mbak-mbak, bapak ibu yang ingin berkunjung di pondok kami, silakan kami buka untuk tes jadi tentang pengolahan sampah. Ini konsep sistem pengolahan sampah kami. Selain itu kami juga sudah memiliki modul untuk dicontoh di pondok pesantren yang lain. Alhamdulillah hari ini kami sudah memegang 20 pondok se-Indonesia dalam pengolahan sampah.
Ini dampaknya, kami juga menghitung harian total pengolahan sampahnya. Kami juga punya web tentang harian. Jadi setiap bagian kebersihan di komplek-komplek kami berikan web ini untuk laporan hari ini berapa keluaran sampah per kilonya. Ini sampah organiknya, jadi sampah organik dari tadi yang sudah dipilah tadi masuk ke dalam tempat pengolahan kami berikan ke UMKM. Jika masih ada sisa, kami giling jadi biogas. Di biogas nanti ada 3 output, biogas, cair, dan padat. Ini beberapa organik kami, pengolahan organik kami ada biodigester, biopori, mini biopori, maggot, kambing, ayam, ikan, pertanian, kemudian masih banyak lagi sebenarnya, tapi kita tidak cukup waktunya. Ini gambar dari pengolahan sampah di pondok kami, ini gambar biodigester, mengubah sampah menjadi biogasnya. Ini ada video sebenarnya, tapi belum bisa kami tinggal 4 menit lagi ini menurut saya. Nah, ini pengolahan sampah, ini yang anorganiknya dari tadi 36 itu kemudian kami ambil, kami rosokkan. Jika yang ada beberapa yang masih belum bisa diolah, kami olah dengan ini. Paving, buat solar, buat aspal, buat sendal, buat gantungan kunci, buat bantal, buat briket, buat kursi, kemudian yang lain. Sebenarnya banyak sekali pengolahan sampah di pondok kami. Ini beberapa contoh gambar-gambar dalam pengolahan sampah kami. Ini Bogor Gajah BBM-nya, E4 ada maggot sangrenya. Ini ada media tanam dari Softtek juga kami buat. Ini buku-buku pengolahan sampah kami, biodigester, data-data pengolahan sampah. Nanti insya Allah akan kami jual di Shopee juga nanti. Nah, ini beberapa karangan saya juga, kitab-kitab tentang sampah. Ini untuk kitab tentang bagaimana dari sendiri dalam mengolah sampah. Ini foto dari kursi kobriknya. Nah, ini beberapa pondok pesantren yang kami pegang, yang kami monitoring dalam pengolahan sampahnya, juga sampai Sumatera juga. Dan alhamdulillah kami juga sering melakukan event-event internasional. Ini tamu-tamu dari tadi, ini tamu dari Kanada, dari Amerika, ini tamu dari Cina, dari Taiwan. Ini saya ikut rapat paripurna di DPD RI. Kita merubah perda pengolahan sampah di Yogyakarta. Dan ini juga semua banyak sekali. Ini dengan Ratu Jogja, ini dengan Rektor UNU, dengan RMI PWNU Jogja. Ini saya dengan Gus Durian, dengan PWNU. Kami juga sering mengisi di kampus-kampus di Jogja. Yang ini juga kami juga masuk masalah Tempo juga ini usia di UIN, dan ini kemarin tahun lalu kami belajar sharing di Pekalongan bersama dengan pondok pesantren se-Jawa Tengah dalam pengolahan sampah ini dengan Kemenak RI. Ini kemarin Pak Ganjar Pranowo main ke tempat pengolahan sampah kami. Jadi hari ini kami sudah 3 tahun sudah mengolah, sudah tidak membayar lagi, dapat uang banyak. Kemudian kita sudah zero waste juga dalam pengolahan sampah. Kita 3 tahun sudah tidak ada sampah yang keluar lagi dari pondok kami. Dan kami selalu membuka open house untuk semua pondok pesantren, semua pendidikan, untuk kita ajak kerjasama, kita mengajak tentang pendidikan, kita siap begitu. Mungkin itu dari kami. Nanti boleh bertanya apapun, siap kami jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Andika Muhammad Nur. Tentunya ini merupakan ilmu baru bagi kita semua, khususnya juga bagi UIN sendiri. Karena bagaimanapun UIN ini sendiri menjadi penggerak, terutama dalam bidang ekoteologi. Tentu hal ini menjadi acuan baru bagi kita semua dalam melaksanakan program-program yang berkaitan dengan ekoteologi ke depannya. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Andika Muhammad Nur dan juga Ustadz Ahmad Fauzan atas materinya. Kita masuk kepada sesi tanya jawab, di mana bagi peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand-nya, kemudian memperkenalkan diri,
nama lengkap, kemudian dari lembaga atau pesantren mana. Atau juga mungkin bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan memperkenalkan diri. Monggo dipersilakan, kami membuka 3 pertanyaan kepada peserta. Monggo dipersilakan yang ingin bertanya. Bisa resen terlebih dahulu atau menuliskan di kolom chat Zoom. Monggo dipersilakan yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskannya di kolom chat Zoom. Dipersilakan kepada Sofia Hilma. Pertanyaannya, perkenalkan nama dan lembaga. Halo, apa suara saya terdengar? Jelas? Ya, baik. Mohon izin saya off cam. Perkenalkan saya Sofia dari Jember. Pertama saya sangat mengapresiasi sekali penyampaian dari kedua narasumber tentang bagaimana mengoptimalkan program-program dan berhasil sesuai dengan tujuannya begitu ya. Nah, pastinya di antara beliau-beliau ini pasti ada melalui juga proses yang tidak mudah. Dan tadi sempat disebutkan bahwa apa yang menjadi basic dari jalannya program itu kan adalah manajemen SDM-nya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita membangunkan kesadaran dari individu yang terlibat untuk keberhasilan program. Sedangkan di faktanya di lapangan di sekitar kita itu banyak tong sampah yang sudah dipisahkan antara jenis-jenis sampahnya, namun ternyata sama saja tetap dicampur di situ ya. Maksud saya untuk sampah plastik dan sampah basah itu tetap dicampur, realitanya seperti itu. Nah, kalau memang ada kalau memang ada sistem reward and punishment itu bisa dijelaskan mungkin contohnya seperti apa, begitu. Begitu ya, Mas MC? Oke, siap. Terima kasih. Nggak bisa dimengerti, nggih. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Persilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya. Ya, dipersilakan. Barusan dipaparkan bahwa Tebu Ireng memiliki bank sampah. Sampah plastik, kain, dan kertas sudah bisa dipilah dengan baik. Nah, kebetulan sampah plastik ini di pesantren kami, alhamdulillah sudah lumayan terkelola, bahkan ada nilai uang yang bisa digunakan untuk menyekolahkan muslim. Nah, pertanyaan kami di sini, bagaimana mengelola sampah kain? Bagaimana inovasi bank sampah Tebu Ireng dalam mengelola sampah kain? Dan jika konsep bank sampah Tebu Ireng ini ingin direplikasi di pesantren lain yang memiliki keterbatasan dana dan SDM, kira-kira langkah prioritas apa yang harus dilakukan agar program ini tetap berjalan secara berkelanjutan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah yang bertanya secara langsung sudah 2 orang dan juga sudah terkumpul pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Mungkin bisa langsung masuk sesi jawab dari kedua narasumber. Dipersilakan untuk kolom chat Zoom. Pertanyaannya ada 2 orang, yaitu dari yang pertama dari Wildan Nugraha. Pertanyaannya,
bagaimana cara berkunjung ke kafe peduli sampah karena begitu menarik sekali sepertinya. Dan saya pribadi ingin mengangkat judul skripsi terkait pengolahan sampah. Dan juga pertanyaan kedua dari Bapak Dr. Gasuki selaku Kepala Pusat Penelitian, izin bertanya, sampah itu kan dari santri, jelas dikelola dan akhirnya untuk kepentingan santri. Apa manfaat besar yang diterima langsung maupun tidak langsung, misalnya seperti beasiswa berbasis pengolahan sampah dan lain-lain. Baik, mungkin bisa masuk ke narasumber, dipersilakan dimulai dari Bapak Andika Muhammad untuk meresponnya. Terima kasih waktunya untuk Bapak Moderator. Yang bagaimana, Ustaz? Ribon? Ya, yang pertama dari tadi tentang kesadaran gitu, bagaimana kalau di pondok. Suaranya, Ustaz. Apakah mendengar suara saya? Kurang jelas, Ustaz. Ya, jelas. Oh ya, siap. Yang pertama adalah kesadaran yang dimana di Pondok Kerapia itu kami memadukan seluruh faktor-faktor tentang bagaimana cara mempercepat kesadaran tentang santri. Yang pertama adalah kita merubah mindset dulu. Kalau kita masih mindsetnya sampah itu menjijikkan, nanti kita takut untuk mengambil sampah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem yang bagus. Kita kayak di Jepang, kita ada sistem drive-thru. Kita ada jam buang sampah. Jam buang sampah itu habis jam 3 sampai jam 4 sore. Jadi jam 4 sore sampai besok jam 3 sore lagi itu sampah disimpan di kamar masing-masing. Tapi nggak boleh yang basah. Karena yang basah sudah ada tempat sendiri, yaitu tempat makannya. Karena sampah kami semua itu sudah kering dan sudah dipilah semua. Itu harus ada sistem yang bagus. Yang ketiga adalah bagaimana kita memberikan reward and punishment. Rewardnya adalah kami memiliki wakil-wakil KPS, wakil-wakil tim kami di setiap komplek. Nah, ketika wakil-wakil santri itu sukses atau rajin dalam pengolahan sampah, itu akan kami rewardkan berupa sertifikat santri yang rajin, kemudian reward ketika ada tamu-tamu besar seperti dulu majalah Tempo, ada kemarin majalah Tanah Hara, SCTV, itu mereka kami ajak untuk syuting, kami ajak untuk narasumber juga di banyak tamu itu rewardnya. Kemudian kita juga kasih uang ke beberapa komplek yang bagus pengolahannya. Kemudian punishment ini yang unik, punishment di Pondok Kerapia. Kami dipesali sama Bapak Yai Ibu Nyai, Andika, kamu tidak boleh memberikan punishment berupa uang, kekerasan, dan lain-lain. Kemudian kami memiliki ide yaitu hukum sosial. Jadi kalau ada komplek yang dia tidak mau memilah sampah, itu kami biarkan sampahnya, nggak kami ambil sampahnya. Dulu ada contoh komplek Putra yang nggak mau memilah sampah, nggak mau membersihkan sampah, kami biarkan sampahnya sampai 2 minggu gitu. Akhirnya apa? Selama 2 minggu itu dia sama mereka banyak lalat, banyak tikus, banyak apa. Akhirnya mereka sadar dari tidak memilah sampah itu, mereka sadar sendiri apa yang mereka lakukan. Dan yang terakhir adalah kita memasukkan tadi hidden curriculum. Kami memasukkan seluruh pelajaran yang kami kolaborasikan dengan pengolahan sampah. Apapun pelajarannya kami bisa melakukan kolaborasi dengan pengolahan sampah. Dan itu ya untuk pertanyaan yang pertama, kesadaran. Yang kedua adalah pertanyaan tentang bagaimana sampah-sampah kain itu diolah. Yang pertama, kami memiliki thrifting atau tempat penjualan untuk para santri kami. Jadi sampah kain kami pilah, yang bagus kami cuci dan kami jual kembali ke santri atau kami jual ke warga sekitar. Kami pernah dulu ketika kita buka pasar murah itu kita buka sekitar 4 jam, dari jam 9 pagi sampai jam 1 atau jam 2. Itu alhamdulillah kami untung 2 juta rupiah dari modal 0 rupiah. Yang kedua, ketika ada kain-kain yang jelek, kita banyak inovasinya. Kita buat ekobrik, kita buat kain itu diganti dengan isian bantal. Kemudian untuk pel juga. Dan ini yang unik, kami kerjasama dengan pabrik gula, karena dia butuh untuk bahan bakar juga. Jadi itu bagaimana kita hari ini bisa memaksimalkan kolaborasi kami dengan warga sekitar atau dengan sumber-sumber daya di daerah kami. Yang ketiga tentang tadi Mas Wildan tentang bagaimana cara kunjungan di Kabupaten Peduli Sampah. Nanti silakan boleh nanti
gampangnya cek IG kami dan monggo jangan di follow IG kami kayak peduli sampah di bio-nya ada WA, nanti bisa dihubungi di situ, nanti kami balas di WA admin kami. Dan yang terakhir adalah nomor 4 tadi dari Bapak LP2M, bagaimana santri itu bisa menjadi pengelola dan bagaimana kepentingannya. Di Pondok Krapia, pengelola sampah tidak hanya sebatas meramukan sampah saja, tapi benar-benar kami jadikan itu sebuah karakter. Dan alhamdulillah hari ini kita hampir semua itu sudah memiliki budaya yang baru. Yang dulu membuang sampah, sekarang memilah sampah. Dan saya sendiri, saya pelaku sampah, alhamdulillah saya kuliah S1 S2 ini juga dari pengelolaan sampah juga, jadi beasiswa juga. Dan di pondok kami itu ada program namanya santri mandiri. Jadi ada beasiswa untuk santri yang mohon maaf tidak kuat membayar, itu kami ajak ke pengelolaan sampah dan itu nanti menjadi beasiswa dari saat itu biar tidak membayar pondok tapi mengganti dengan pengabdian mengolah sampah. Kemudian juga tadi ini berhubungan dengan reward and punishment tadi ya. Ketika santri itu bagus, rewardnya bagus, akhirnya mereka dapat bayar sertifikat. Dan sertifikat itu nanti sangat mudah untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan buktinya anak-anak kami yang sering kami beli sertifikat, mereka sangat mudah dalam masuk ke kampus-kampus terbaik di Jogja karena mereka sudah mendapatkan sertifikat narasumber dari UIN, UGM, dan mana-mana lah. Jadi seperti itu jawaban kami. Nanti boleh ditanyakan lagi jika masih belum jelas. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Andika. Selanjutnya dipersilakan kepada Ustadz Ahmad Fauzan untuk memberikan respon. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama untuk reward kepada santri karyawan, pertama kita punya tabungan. Jadi nanti karena teman-teman santri di Tebu Ireng ini kita kasih tabungan uang. Nanti yang megang adalah pembinanya. Jadi ketika mereka mengumpulkan sampah botolnya dan lain-lain ini kita ajari mereka untuk menabung dan nanti diantar oleh pembinanya dan uangnya dikasihkan ke pembina. Jadi setiap setiap kamar ada pembinanya. Selain itu juga kepada petugas kebersihan karena di pesantren ada petugas kebersihan. Nah, kita apresiasi mereka karena mereka sudah memilah sampah. Misalkan contoh bisaroh mereka berapa sih dari pesantren? Saya kira tidak banyak. Nah, untuk menambah itu kita dari hasil pilahan sampah kita berikan bentuk rupiah. Petugas kebersihan misalkan ada beberapa kelompok ya. Jadi dari kelompok putra dan kelompok putri. Mungkin alhamdulillah nilainya lumayan ini ya. Jadi kalau dari petugas kebersihan mereka mau memilah juga dapat tambahan lebih dari bank sampahnya. Mungkin hampir setiap minggu 1 bulan dia bisa dapat tambahan 4 juta atau 5 juta tergantung hasil pilahannya ini. Selain itu kita tidak hanya kepada karyawan tadi, kita juga memberdayakan masjid atau musola yang mau sedekah botol untuk tabungan botol, tabungan sampah itu yang bernilai ekonomi ya. Tapi kalau di pesantren itu kita rewardnya tadi kalau santri atau pembina lewatnya pembina, kalau karyawan itu langsung pembayarannya cash setiap minggu biasanya kita bayar langsung tunai ke mereka. Dan yang berkaitan dengan kain tadi, memang ini masih menjadi masalah serius. Sempat kita membuat masalah sampah kain itu jadi kain tas kain. Kita melihat potensi peziarah yang banyak. Tapi karena produksinya terlalu banyak, ini juga secara finansial modalnya harus besar. Nah, kalau sistem lelang di kita malah nggak laku gitu ya. Mungkin di pesantren lain laku, di pesantren kita nggak laku. Jadi dari pecinya, dari sepatunya, dari kain-kainnya ini. Dan ini akhirnya apa?
dulu memang untuk baksos, untuk sosial gitu ya. Tapi perkembangan hari ini, akhirnya ini misalkan kita serahkan kepada orang yang kainnya awalnya dibuat tas, kemudian kita tanam. Karena tadi di gambarnya pemateri dari Kerapia yang dari Taiwan itu juga berkunjung ke kita diskusi soal eh, kain untuk bahan peredam suara, rumah peredam suara. Karena kan jumlah kainnya banyak sekali. Sementara yang bisa kita lakukan adalah ya belum banyak untuk jadikan produk. Makanya ada informasi kapan hari ini yang menerima limbah kain itu ada di Jogja per kilo 1.700. Tapi kalau dari Jawa Timur Jombang untuk biaya operasional pilahnya itu nggak cukup gitu ya. Karena kita hitungan profesional berapa pilahnya kita harian gitu ya. Jadi akhirnya sementara kita masih tumbuk itu kita pilih-pilih yang bagus siapapun yang mau ngambil kita persilahkan di tempat kita. Nah, yang berikutnya adalah tadi soal bagaimana menjalankan program pengolahan sampah di tempat lain. Saya kira sama kayak yang di Kerapia. Bukan hanya ahli, bukan kita berstatus ustadz atau sekolah tinggi, tapi siapa yang mau. Dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari lingkungan terdekat kita, sehingga apa? Ya saya dulu ketika mulai Bank Sampah Tebuireng, benar-benar mualaf, hanya 3 orang untuk menangani 2 sampai 3 ton per hari karena santri di atas 5.000 sampai 10.000 tentu sampahnya banyak sekali ya. Tentu dari sini punya itikat yang kuat, punya semangat gitu ya. Jadi meskipun keterbatasan di dalam pesantren bukan berarti kita putus asa, kita tidak mau belajar, kita tidak mau membuka diri kepada pihak-pihak lain. Alhamdulillah selama 4 tahun terakhir ya kita mulai dari nol, bahkan yang nggak ada apa-apanya. Dari situ kita bisa memutar perekonomian untuk menghidupi seluruh karyawan, untuk program-program yang lainnya, sehingga dari situlah kita juga membuat regulasi juga bahwa apa namanya di pesantren itu tadi ada bahan ajar, ada tarif dan lain-lain. Dari keterbatasan tempat, keterbatasan sarana prasarana, saya kira ketika kita mau melangkah itu bukan menjadi problem karena di luar juga banyak pihak yang saya kira mau diajak kolaborasi dengan kita semuanya. Nah, ini contoh misalkan kita kemarin buat dengan Pegadaian Syariah atau dengan Coca-Cola atau dengan Aqua. Jadi apa namanya? Yang penting program jalan dulu, ada datanya, ada manajemennya. Pasti orang lain kalau melihat lembaga kita yang kita kelola profesional, manajemennya baik, akuntansinya baik, saya kira tidak menutup mata terhadap program-program khususnya di bidang pengolahan sampah. Nah, saya kira itu. Kita juga sama terbuka siapapun yang mau belajar, siapapun yang mau ini, kita terbuka lebar untuk berbagi pengalaman teman-teman mahasiswa, dosen yang mau riset, yang mau itu, kita selalu senantiasa terbuka, pun juga kita terus belajar kepada teman-teman pesantren lain yang saya kira sudah berkembang dan kita terus mendorong pesantren-pesantren lain untuk sama-sama bagaimana kita bisa mengatasi masalah kita di tempat kita dari hal yang kita punya, dari hal yang ada, tidak mengada-ngada. Saya kira itulah yang bisa saya jawab dari pertanyaannya. Terima kasih. Sampaikan terima kasih untuk kedua narasumber kita. Kami membuka kembali 3 pertanyaan kepada peserta yang ingin bertanya, bisa raise hand atau langsung di kolom komentar. Persilakan Pak Ketua, Pak Zainal Abidin. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Andika dan Bapak Fauzan, terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber pada kegiatan pagi ini. Ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama, bagaimana posisi pimpinan, pengasuh atau
pimpinan tertinggi di pondok pesantren di dalam memperkuat atau mengembangkan kegiatan ini. Karena pimpinan itu merupakan role model yang akan diikuti oleh pengurus, di bawahnya tentu oleh semua santri. Sejauh mana pimpinan sungguh-sungguh concern terkait dengan pengelolaan sampah yang bahkan bisa menghasilkan cuan. Ini yang sangat menarik. Yang kedua, tadi telah disampaikan beberapa program, produk, dan kerjasama. Kira-kira ke depan, apa proyeksi yang akan dilakukan oleh Krapyak Peduli Sampah atau Bank Sampah Tebu Ireng ini, sehingga program atau produknya akan jauh lebih memberi manfaat lagi, baik bagi masyarakat pesantren atau masyarakat di luar pondok pesantren. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Zainal. Dipersilakan kepada peserta yang lain, mungkin saya ada pertanyaan boleh disampaikan, bisa raisen atau di kolom chat Zoom. Baik, sudah masuk pertanyaan di kolom chat Zoom dari Muzayyana Husaini. Dia izin bertanya, saya Muzayyana dari Pondok Pesantren Al-Falasilo. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya mengelola sampah basah, khususnya sampah dapur seperti sisa-sisa sayur dan lain-lain. Terima kasih. Baik, karena kami rasa cukup, dipersilakan kepada kedua narasumber kita dimulai dari Ustadz Andika Muhammad Nur untuk memberikan respon dan tanggapan. Monggo saged anu dari Tebu Ireng dulu gantosan Pak Ahmad Fauzan, monggo gantosan. nanti saya yang kedua, monggo. Oke. Terima kasih. Pertama, positioning pengasuh dalam role model di sini, tentu ketika di Tebu Ireng ini contohnya adalah pembangunan sarana prasarana. Jadi dari segi kebijakan diturunkan kepada bawahan, sehingga ketika kita mau melangkah, perencanaan tata kelolanya dan lainnya sudah tersiapkan. Dan ya tentu dari ini juga kita dari hal yang sederhana, awalnya juga nggak punya gedung, pindah tempat-tempat gitu ya. Jadi sehingga kita awal juga pindah-pindah tempat, kita ada 2 lokasi ya. Kita ada ruang administrasi khusus kantor, kita ada ruang edukasi, kita juga ada ruang produksi, dan ada lahan sekitar 1-2 hektar ya. Jadi kita jauh dari pemukiman untuk zona lingkungannya, kita tanami di situ kita itu tanpa dorongan dari pengasuh, dari para masyaih tentu tidak akan terwujud. Yang kedua, selain berupa kebijakan pengasuh secara langsung, kita juga ada keterlibatan beliau-beliau ini yang turun langsung ke lapangan. Misalkan tahun kemarin kita edukasi seluruh pengurus pembina Tebu Ireng Raya. Jadi putra-putri dari cabang 1, 2, kita edukasi selama 4 hari berturut-turut. Dan itu yang mengabsen bunyainya sendiri. Nah, itu dari yang ada di Tebu Ireng, dari mulai tingkatan paling bawah SMP, mungkin dari SMP ada MTS, SMP, SMA, perguruan tinggi, kita konsolidasikan semuanya untuk sama-sama bagaimana program ini menjadi program kerja mereka. Jadi sehingga selama 1 tahun mereka kita kita sama-sama. Jadi ada monitoringnya, ada ininya. Meskipun ada tambalan kekurangannya, ya tentu kita akan evaluasi. Jadi program ini kita masukkan ke jantung organisasi level di pesantren, kan ada organisasi daerah, ada organisasi sekolah. Nah, kita masuk organisasi lingkungan, kita menciptakan organisasi itu. Jadi konsolidasi ini nanti tentunya dari bawah akar rumput
itu juga terkonsolidasikan dari pengasuh, dari bunyi. Izin Ustaz Fauzan, yang terputus mungkin. Sinyalnya tadi. Jadi artinya saya lanjutkan tadi sinyal ya. Jadi seluruh pimpinan stakeholder dari pengasuh, Bunyai, para masai ikut sama-sama membangun kolaborasi dan diteruskan para level berikutnya sehingga ya semuanya sama-sama. Ini juga bukan proses yang mudah, butuh waktu juga. Tapi ya tentu di Tebu Ireng kasusnya ini tadi alhamdulillah dari sarana prasarana dan mau apa namanya menghidupkan semuanya. Alhamdulillah dari sini soal sarana prasarana, soal program, soal manajemen tata kelola kita juga buka-bukaan data tiap hari berkala kita punya rencana kerjanya itu. Jadi itu pertanyaan dari Pak Zainal yang pertama. Kalau untuk proyeksi ke depan, saya kira kita mencoba ingin membuat sebuah terobosan atau alternatif. Kita di pesantren ketahanan pangannya sangat lemah. Kita dulu para pesantren, kiai dengan masyarakat, dengan dunia pertanian sangat dekat. Lah kita ingin berapa sih jumlah kebutuhan beras yang dimakan oleh santri sih? Setiap hari katakanlah kalau santri 1.000 sampai 3.000 atau santri 1.000 sampai 5.000 itu kan kebutuhan berasnya kira-kira 3 kintal sekali masak. Kalau sehari masak 3 kali, 2 kali, berapa kintal, berapa ton? Nah inilah yang kita ingin terobosan di situ. Kebutuhan pakannya, kebutuhan telurnya, kebutuhan sayurannya. Kalau hanya untuk berapa kilo kayak eh, contoh yang kita butuhkan, tentu kita ke depan ketahanan pangan pesantren ini perlu kita eh, perhatikan juga. Nah inilah ketika kita lihat misalkan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari di bidang pertanian juga. Nah dikaitkan, makanya kita ingin ketahanan pangan itu tadi menghasilkan beras, menghasilkan sayuran, menghasilkan daging, menghasilkan itu. Jadi yang susah ini adalah membangun mata rantai sirkulernya ini di belakangnya. Kalau hanya sekedar replika mungkin mudah ya. Tapi kalau untuk membawa mata rantai bisnis sampai berkelanjutan itu, nah inilah tantangan kita dan inilah yang menjadi proyek yang akan kita lakukan. Ya mungkin skala kecil dulu yang kita lakukan ini. Barangkali dari sini langkah yang sedikit ini kita ke depan terus mendorong untuk kemandirian pangan, kemandirian itu tadi ya, kebutuhan pangan santri ini. Jadi itulah yang kita lakukan eh, dari skala yang mini. Kalau sekedar kecil-kecilan ya kita nanam kayak misalkan tanaman terong gitu ya. Ya siapapun karyawan di kita yang mau ngambil ngambil aja lah gitu ya. Tapi ke depan kita ingin seluruh kebutuhan santri dari pakannya, kebutuhan dagingnya ingin kita capai dari situ. Itu kalau ditanya proyek ambisius apa yang ingin ke depan dicapai. Dan selain itu apa? Ya kita ingin sama-sama seluruh pesantren kita bahu membahu eh, semampu kita bahwa kita tidak sendirian. Kalau mau ke timur ada Tebu Ireng misalkan, ke tengah ada Kerapiak, nanti di Jawa Barat ada siapa, Indonesia Timur ada siapa. Bahwa ini masalah kita dan kita harus terus bersama berkolaborasi, baik mau viral atau tidak viral itu soal lain. Yang penting kita mau bersama-sama kita terbuka apa namanya mewujudkan ketahanan pangan kita. Nah, itu yang berkaitan dengan proyeksi ke depan kita ya. Tadi pertanyaan berikutnya terkait dengan sampah basah. Saya kira penanganannya sangat gampang ya. Tinggal kita mau mencoba untuk membuat misalkan ada limbah sayuran, ada nasi gitu ya. Ya memang baunya Masya Allah ya. Kalau dicuci pasti Mas Andika sudah tahu lah ya. Baunya 7 kali basuhan nggak selesai gitu kan. Jadi apa namanya ya kita campur
dari air leri lah misalkan, tadi ada sampah makanan, nasi, sayur, kita campur dengan bekatul, sudah jadi pakan. Mau buat maggot, ya kita buat maggotnya itu modal awal ya hanya butuh telurnya untuk netasin. Setelah itu nanti sampah basah digiling maupun tidak digiling bisa dikasihkan. Kalau untuk ikan tentu sama kayak untuk sapi sama kambing. Dedaknya harus halus, campurannya sebaiknya memang digiling. Kalau nggak digiling tentu akan mengurangi penyempurnaan itu. Tapi kalau untuk bebek, untuk mentok, untuk ayam, nggak perlu digiling juga nggak apa-apa. Jadi tinggal dicampur komposisi penanganan sampah organiknya mau dibuat apa? Mau dibuat gas. Ya, nanti bisa dibuat gas. Kalau kalau di kita dibuat pakan ternak. Jadi untuk pakan ternak kita manajemen pakan sudah tersedia. Jadi saya sampaikan mentok kita satu hari ganti menu 7 kali prasmanan itu nggak habis gitu ya. Jadi kebutuhan manajemen pakan ketika menjawab industri pakan hari ini mahal gitu ya. Kita jawab bahwa kalau kita punya limbah, ya itu kuncinya. Kita sudah ada apa namanya bahan bakunya. Kita tinggal meneruskan aja mengolah. Kita fermentasi 4 hari sudah jadi. Bahkan kita bisa timbun sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu juga sinyal hilang ya. Bisa dilanjutkan. Oke, sempat terputus Ya, barusan. saya lanjutkan. Nih, jadi kalau kita dapat limbah tulang, kita cangkang telur, ya kita itu butuh pupuknya. Tapi kalau buat pakan ya campuran. Nah, kalau untuk protein lele, proteinnya banyak berarti itu tadi balung, cangkang telur dan lain-lain tinggal komposisinya aja. Kalau yang untuk jenis karbohidrat tentu nggak perlu itu dan bahan bakunya sudah ada. Tergantung ini mau jadi apa, mau jadi pakan, pakan apa? Pakan ayam, ternak, ya ternak ayam, ternak kambing, ternak sapi, bahan bakunya sudah melimpah. Nah, inilah yang kita ke depan juga pengen punya peternakan sendiri, punya ayam petelur sendiri gitu ya. Kaitannya dengan proyeksi itu. Jadi bank pakan kita cukup melimpah. Nah, ini yang kita terus menguji coba apakah hasil ininya. Cuman kita belum labkan saja soal hasil ini. Tapi Mohon maaf, Ustaz Fauzan, apakah masih terhubung? Soalnya terputus. Atau saya boleh nambahin? Silakan Ustaz. Silakan. kalau yang pengolahan sampah basah Oh iya. itu mau jadi apa? Kalau jadi pupuk, jadi pakan, bisa buat pupuk dan bisa buat pakan sesuai kebutuhan kita. Nah, kita memanfaatkan untuk pakan ternak itu tadi pupuk sebagian pakan. Saya kira itu jawaban dari saya, bisa dilengkapi dari teman-teman kerapiak, monggo. Kemudian dipersilakan kepada Ustaz Andika Muhammad Nur menambahkan. Ya, ya. Terima kasih waktunya Pak Moderator dan Bapak Fauzan. Yang pertama adalah bagaimana pimpinan atau pengasuh menjadi role model di tentang pengolahan sampah. Yang pertama, yang unik di Kerapiak lagi adalah ketika saya mengajukan program tentang pemilahan sampah, yang pertama ingin mencoba adalah rumah Kiai dan Bunya terlebih dahulu. Itu yang membuat saya sangat bersyukur sekali. Jadi yang tempat, jika ada yang ditanya, ada yang menanyakan kepada saya, tempat mana yang pertama kali memilah sampah adalah rumah para pengasuh. Apa fungsinya? Itu menjadi role model bagi anak santri.
Jadi nggak ada kata-kata mohon maaf, nggak ada kata-kata Pak, kenapa kita mengolah sampah? Kenapa kita memilah sampah, Pak? Nah, karena itu sudah menjadi jawaban dari pertanyaan itu tadi. Karena Pak Ibunya itu memilah sampah, masa kita seharusnya nggak memilah sampah sih? Gitu. Yang kedua adalah bagaimana para pengasuh memasukkan tadi hidden kurikulum dari pengolah sampah di saat sehari-hari. Contoh kecil, sebelum Pak Yai Ibunya itu mulai mengaji, mulai bandungan atau mulai kegiatan mengaji, dia memberikan pertanyaan atau memberikan motivasi tentang pemilahan sampah, atau kita dulu sering melihat juga ketika Pak Yai Ibunya itu ingin mengaji tapi tempat itu masih kotor, nah itu ngajinya ditunda dulu selama 10 menit lah untuk anak-anak menyapu kemudian memilah sampah di situ. Itu menjadi contoh perilaku atau role model yang sangat bagus mengajarkan langsung terhadap para santrinya. Dan juga tadi betul juga kita juga membuat kebijakan formal maupun non formal dalam hal pengolahan sampah. Apalagi tentang regulasi itu sangat penting sekali. Itu yang tentang tadi tentang pengasuh tadi ya. Dan yang kedua adalah bagaimana harapan kami atau visi ke depan. Yang pertama adalah modul pengolahan sampah kami menjadi contoh se-Indonesia dan maupun di luar Indonesia, sebumi lah, se-Indonesia, sedunia lah, sebumi. Jadi contoh modul kita. Karena bagaimana kita menginginkan sekali semua pondok itu bisa sadar tentang pengolahan sampah. Dan yang kedua adalah hari ini kami juga memiliki hal yang mungkin baru ya. Kita memiliki biodigester terbesar se-Indonesia. Jadi pengolahan sampah terbesar tentang biogasnya. Dan kami ingin upgrade ke mengubah sampah menjadi listrik dari biogas itu. Itu belum ada. Kemudian kami ingin juga di Pondok Kerapiak menjadi pusat ekoturism internasional. Jadi kami sering melakukan kunjungan kemarin dari Australia riset, dan itu ingin kami lakukan pengukuhan, maksudnya Pondok Kerapiak itu menjadi tempat riset terbaik itu juga bisa. Kemudian juga kami juga membuat museum seperti ya museum dulu kita perjuangan mengolah sampah gimana, museum contoh barang-barang yang berbahaya gimana, seperti yang dilakukan oleh Pandawara seperti itu. Kemudian kita juga berharap web pengolahan sampah kita menjadi web nasional juga. Nanti web itu bisa diakses oleh semua pondok dan pondok itu juga bisa memakai web itu sendiri. Jadi kami bisa memantau lewat web juga bagaimana kesusahan dalam pengolahan sampahnya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari tadi, bagaimana cara mengolah sampah besar di pondok kami? Sampah besar di pondok kami yang pertama adalah bagaimana kami tadi kita langsung mencari UMKM sekitar dulu. Kita cari warga-warga yang mempunyai ternak, pitik, mentok, apa, kita tembusi dulu. Dan mereka pasti mau menerima. Gitu. Kalau pengen upgrade lagi ya kita mencari peternakan. Itu jelas sangat bisa. Itu. Kemudian kami juga kalau ada daun-daun basah, daun-daun masih hijau itu kami buat briket. Kami juga sudah bisa membuat briket dari pengolahan sampah daun. Kemudian juga kita membuat biogas, tadi sampah digiling, kemudian masuk ke dalam biogas jadi biogas. Jadi kami sudah 3 tahun ini sampah basah tidak pernah jadi masalah sih. Gitu. Dan ini ada pertanyaan baru dari Mas Misbahul Munir dari mahasiswa UIN Khas Jember. Pemerintah hari ini juga sudah tanggap ya, di Jogja sudah menurut saya sudah tanggap, karena tadi menurut saya sangat mendukung sekali program penutupan TPA Piungan. Itu saya sangat mendukung sekali karena dari situ semua warga bisa sadar dalam pengolahan sampah. Kemudian pengolahan sampah di pondok kami itu tidak cuma di pondok saja, tapi kami juga turut dalam lingkungan pondok pesantren di sekitarnya. Jadi kami pernah dulu mengurusi sampah organik sedesa, itu pernah saya per hari bisa 5 ton dulu. Jadi di Pondok Kerapiak hari ini kita kolaborasi tidak hanya sebuah pondok saja, tapi warga sekitar kami ajak, kemudian NGO, kemudian pemerintah kami ajak semua untuk bagaimana tentang pengolahan sampah gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau masih kepo dengan pengolahan sampah kami, nanti bisa cek di TikTok kami, di Instagram kami, nanti kami jawab di situ tentang bagaimana cara pengolahan sampah. Mungkin itu Pak Moderator atau semua.
Terima kasih Ustaz Bapak Nur atas responnya. Tentunya dengan adanya webinar ini kita sudah paham betul bagaimana terkait dengan manajemen maupun strategi yang harus kita terapkan dalam pengelolaan sampah di pesantren. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Andika Muhammad Nur, bahwasanya selama ini perspektif yang muncul di pesantren ini identik lembaga yang kumuh bahkan kotor ya, tapi dengan adanya pemaparan tadi bahwasanya dapat dibuktikan pesantren mampu menjawab dengan adanya pengelolaan sampah yang bahkan bisa bernilai ekonomi bagi pesantren itu sendiri. Baik hadirin yang hadir pada kesempatan webinar kali ini, kita sudah masuk pada penghujung acara, di mana sebelum menutup acara ini dapat disimpulkan bahwasanya dari kegiatan webinar ini, ekotologi mengajarkan kita bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan adalah bagian dari iman dan bahkan ajaran dari pesantren itu sendiri. Dan dengan adanya webinar ini dapat didiskusikan bahwasanya pengelolaan sampah yang baik dapat dilakukan atau dipraktikkan secara konkret di pesantren, bahkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teori bahkan dari segi ekonomi bagi pesantren itu sendiri. Dan tentunya dengan adanya webinar ini kami berharap secara bersama, harapan kita bersama bahwasanya diharapkan mampu adanya follow up dari kegiatan ini, baik itu dari dilakukannya pendampingan, bahkan mungkin diharapkan dapat adanya kerjasama dari pesantren maupun dari pengasuh antara kampus studi pesantren, DP2M terkait dengan pengelolaan sampah dan bahkan dari BNMCB. Sebelum menutup acara ini, mari kita masuki sesi doa bersama, memohon keberkahan, karena bagaimanapun juga kita sebagai seorang santri atau bahkan dari tokoh-tokoh pesantren tidak lepas dari yang namanya memohon barokah dari kiai atau dari ustaz kita. Memasuki sesi berdoa, dipersilakan kepada Dr. Maftahuda untuk memimpin doa, dipersilakan. Iya, terima kasih. Suara saya didengar ya? Jelas, Pak. Iya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas pemaparan materi dari Pak Fauzan dan Pak Andika yang luar biasa tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari dan mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut terkait dengan kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi annaka la ilaha illallah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين Mas moderator, dipoto dulu Mas moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Miftahuda. Sebelumnya mohon untuk seluruh peserta maupun para ibu nyai untuk mengaktifkan kamera karena akan kami dokumentasikan. Dipersilakan kepada yang bertugas. Kita mulai 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3.
Itu yang 3 kali gitu. Terima kasih. Sebelum kami menutup kegiatan webinar pada kali ini, kami selaku dari LP2M Unas Jember mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber kita, yaitu Ustadz Andika Muhammad Nur dan juga Ustadz Ahmad Fauzan yang telah mau berbagi dan sharing bersama di forum webinar ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada BNN Barisan Bunyai Nusantara Kabupaten Jember yang telah berkolaborasi dengan kita untuk melahirkan forum yang berkualitas seperti ini. Dan tentunya kami berharap untuk bisa lanjut di kerjasama yang lain. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pesantren dan juga peserta yang sudah mengikuti acara webinar kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan yang berasal dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada webinar kali ini. Baik, mari bersama-sama kita tutup webinar pada kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kami ucapkan terima kasih. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Pak Andika, terima kasih Pak Fauzan, terima kasih para peserta, Bu Nyai, para santri, terima kasih Pak Kapus, mantap. Terima kasih Pak Tuan. Terima kasih semuanya.